Dalam melakukan aktivitas ekonomi, tentu ada berbagai macam konsekuensi yang harus ditanggung dari aktivitas tersebut. Ya, contohnya terjadi eksploitasi nikel yang marak diberitakan dalam beberapa waktu terakhir ini. Salah satu dari aktivitas tersebut terjadi di Pulau Obi, yang belakangan diketahui menyebabkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar dan belum adanya sebuah kompensasi yang sepadan. Dalam kesempatan ini kami berusaha membahas mengenai eksternalitas negatif yang terjadi pada masyarakat di sekitar pabrik nikel Pulau Obi. Nah, apa saja ya dampak dari aktivitas tersebut dan bagaimana seharusnya pemegang kebijakan mengambil langkah? Mari kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian eksternalitas. Menurut N. Gregory Mankiw, eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka hal itu disebut dengan eksternalitas negatif. Sebaliknya, apabila dampaknya menguntungkan, maka disebut dengan eksternalitas positif. Menurut pengertian lain, eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpahkan atau dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi itu. Kadang disebut dengan tumpahan atau efek lingkungan. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Syarat terjadinya eksternalitas ada dua, yaitu yang pertama, adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan yang kedua yaitu tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penyebab eksternalitas diantaranya yaitu yang pertama, keberadaan barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Karena sifat barang publik yang tidak eksklusif dan merupakan konsumsi umum, keadaan seperti ini akhirnya cenderung mengakibatkan berkurangnya intensif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya. Lalu yang kedua, keberadaan sumber daya bersama atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik di atas. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya dan cuma-cuma. Namun, tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaing. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mempengaruhi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna seperti pada kasus monopoli. Yang keempat yaitu kegagalan pemerintah. Sumber ketidakefisienan dan eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar, tetapi juga karena kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik. Selanjutnya yaitu mengenai dampak dari eksternalitas. Dampak eksternalitas ada dua, yaitu yang pertama dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak eksternalitas positif yaitu dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Kemudian untuk dampak eksternalitas negatif yaitu dampak yang merugikan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang dirugikan. Kemudian,
Dampak dari eksternalitas positif dan negatif tersebut masing-masing juga dapat terjadi dalam dua kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan konsumsi. Untuk eksternalitas dalam produksi yaitu yang pertama, eksternalitas positif dalam produksi contohnya yaitu pasar robot industri atau robot yang khusus dirancang untuk melakukan kegiatan atau fungsi tertentu di pabrik-pabrik. Robot adalah ujung tombak dari kemajuan teknologi yang mutakhir. Yang kedua, eksternalitas negatif dalam produksi. Contohnya, dalam melangsungkan kegiatan produksinya, pabrik-pabrik aluminium menimbulkan polusi. Untuk setiap aluminium yang mereka produksi, sejumlah asap kotor yang mengotori atmosfer tersebar dari tanur pabrik-pabrik tersebut. Karena asap ini membahayakan kesehatan siapa saja yang menghirupnya, maka asap ini merupakan eksternalitas negatif. Selanjutnya, untuk eksternalitas dalam konsumsi yaitu yang pertama, eksternalitas positif dalam konsumsi. Contohnya, konsumsi pendidikan. Semakin banyak yang terdidik, masyarakat atau pemerintah akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga-tenaga cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan fungsi dalam melayani masyarakat. Yang kedua, eksternalitas negatif dalam konsumsi. Contohnya, mengonsumsi minuman beralkohol, di mana dapat mengandung eksternalitas negatif jika si peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kebijakan publik dalam mengatasi eksternalitas, yaitu ada regulasi, pajak bigovian, subsidi. Untuk yang pertama, regulasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Dengan adanya regulasi, memaksa penghasil polusi untuk mengurangi polusi yang dihasilkan karena polusi tersebut merupakan tanggung jawab bagi pihak yang menghasilkan polusi. Yang kedua, pajak bigovian. Pajak bigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Dengan itu membuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi atau konsumsi. Artinya, dengan diterapkannya pajak akan memberikan insentif kepada para pemilik pabrik untuk sebanyak-banyaknya mengurangi polusinya. Semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan, maka semakin banyak penurunan polusi yang terjadi. Yang ketiga, subsidi. Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Kelemahan dari subsidi adalah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas karena dengan melakukan eksternalitas mereka akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Oke, yang selanjutnya kami akan mencoba memaparkan contoh kasus eksternalitas di sekeliling kita, yang mana dari berbagai kasus eksternalitas ini kami mengambil salah satu contoh eksternalitas negatif dalam kegiatan produksi yang beberapa waktu lalu itu juga sempat menjadi trending topik di Indonesia, yakni mengenai pabrik smelter nikel di Pulau Obi, Maluku Utara. Nah, di balik kegiatan industri pengolahan nikel di pulau tersebut ya, itu terdapat berbagai dampak negatif yang kemudian dirasakan oleh warga sekitar. Salah satunya ancaman terbesar datang dari pencemaran lingkungan yang kemudian membuat perairan di sekitar pulau tersebut tercemar dan kemudian menimbulkan berbagai dampak negatif yang ya sebagian besar dirasakan oleh warga begitu. Yang mana ini kan juga menjadi suatu hal yang akan sangat sulit kira-kira untuk ditakar ataupun diukur eksternalitasnya, biaya eksternalitasnya, kerugian yang terjadi begitu. Oke, berikut akan kami sajikan sajian cuplikan dari investigasi yang dilakukan oleh tim Narasi TV. Pencemaran laut jadi salah satu hal yang jarang terekspos ke publik. Seringkali ketika hujan, air laut jadi coklat pekat kemerah-merahan.
Ini diakibatkan limpahan ore nikel ke laut, air laut menjadi merah, ekosistem di perairan sekitar Obi jadi rusak tak karuan. Kami mengumpulkan banyak sampel air laut di perairan sekitar Kawasi, termasuk Sungai Todoku yang terletak di belakang kampung. Hasil sampel air lalu kami bawa ke Jakarta untuk diuji kandungan nikelnya di laboratorium. Dari 12 sampel yang diuji, 11 sampel dalam batas kadar normal. Namun, pada sampel yang kami ambil di titik hilir Sungai Todoku, angkanya mencapai 0,056 mg per liter. Ini sebetulnya sudah melewati ambang batas aman untuk biota laut yang mencapai 0,05 mg per liter. Pada satu sampel yang diambil di Sungai Todoku, angka kandungan nikelnya mencapai 9,43 mg per liter. Tentu saja, angka ini sudah melebihi batas kadar pencemaran sesuai aturan yang hanya membatasi 0,5 mg per liter. Dan bersatu lingkungannya yang besar pada lingkungan besar adalah seperti itu. Salah satu permintaan dari kami itu termasuk normalisasi sungai yang sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan itu. Yang sungai-sungai sudah dirusak termasuk Todoku, Delamo, itu salah satunya. Kami mengumpulkan puluhan foto citra satelit di sekitar kawasan pabrik. Dari foto-foto ini kita bisa melihat aliran hilir dari mana saja pencemaran laut di perairan Obi. Limpahan lumpur dan limbah pabrik mengalir melalui Sungai Todoku, Sungai Akelamo, dan sodetan sungai kecil yang membelah Kawasi. Tapi, hal janggal kami temukan ketika melihat citra satelit ini. Kamu bisa lihat ada limpahan pekat mengalir dari darat ke laut pada titik ini. Titik ini dekat dengan pelabuhan perusahaan. Jika gambar ini diperbesar, maka terlihat seperti aliran pipa yang mengarah ke laut. Dan jika dilacak lebih jauh, pipa ini bermula dari wilayah perusahaan. Nah, dari cuplikan video tadi dapat kita saksikan ya, begitu banyak dampak negatif dari aktivitas pabrik smelter nikel di Pulau Obi. Salah satu dampak yang paling besar adalah pencemaran kawasan perairan di sekitar Pulau Obi, yang mana tentunya banyak orang yang bergantung pada kawasan tersebut ya, mulai dari nelayan hingga bahkan ikan-ikan yang dikonsumsi setiap harinya oleh warga sekitar ataupun pihak luar yang memang memasok ikan dari kawasan tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh eksternalitas negatif ya, di mana aktivitas perusahaan menimbulkan dampak negatif sementara warga sekitar memang tidak ada keterlibatan secara langsung gitu dengan aktivitas perusahaan. Tentu ini menjadi sebuah PR besar terutama bagi para pemangku kebijakan ya, untuk bagaimana menangani hal tersebut. Kegiatan ekstraksi mungkin sangat menguntungkan, namun biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan pencemaran lingkungan juga harus sepadan agar tidak terjadi eksternalitas yang malah merugikan masyarakat di sekitar perusahaan tambang nikel. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari kegiatan ekstraksi nikel tersebut. Yang pertama, mengelola limbah sisa kegiatan perusahaan. Perusahaan tidak bisa semena-mena dalam memperlakukan hasil kegiatan produksinya, sebab setiap kegiatan pertambangan pasti menghasilkan limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan harus diolah terlebih dahulu menjadi netral agar sebelum dibuang tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah pengecekan berkala dan monitoring. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan perusahaan tidak memberikan dampak lebih dari batasan pencemaran lingkungan yang telah dibuat. Jika perusahaan tidak mematuhi aturan tersebut, maka kegiatan perusahaan bisa dihentikan secara sementara atau dicarikan solusi yang lain. Kesimpulan dari berita ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan instansi akan memiliki dampak bagi lingkungan sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Namun, apabila terjadi dampak negatif, sudah sewajarnya pihak menyebabkan terjadinya dampak negatif tersebut untuk dapat bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang telah ia lakukan karena merugikan pihak-pihak lain yang menyebabkan terjadinya eksternalitas. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.